Jangan pernah mau kalian itu terus-terusan dibodohi oleh pinjaman online, karena di sini saya ingin bongkar semua rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya jangan pernah lagi kalian itu mau dibodohi oleh pinjaman online. Dan di sini saya pengen bongkar-bongkar agar kalian itu sadar, agar kalian itu tidak lagi dibodohin oleh yang namanya kasus pinjaman online teman-teman semuanya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, jangan menganggap kalian itu pinjol adalah hal yang bisa menyelamatkan kalian. Karena sebenarnya pinjol itu yang akan menjatuhkan kalian, pinjol itu yang akan menjerumuskan kalian. Kalian menganggap bahwasanya bunga di pinjaman online itu kecil, cuman 0,3% per hari. Nah, ini pembodohan publik banget teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau pinjol itu ngiklan 0,3% memang benar, itu adalah sesuai aturan dari OJK. Tetapi kalian itu harus berpikir bahwa itu adalah bunga per hari, bukan per minggu, bukan per bulan, apalagi per tahun. Jadi bunga yang kalian terima itu sangat-sangat besar sekali ya teman-teman. Jadi kalau kalian itu pengen tahu bunga pinjol, itu kalian kalikan per tahunnya. Karena kalau 0,3% per hari dikalikan 365 hari itu sama dengan 100% lebih. Itu hanya dari bunganya saja. Yang kalian harus bayarkan itu 100% teman-teman semuanya. Kalian pinjam 2 juta, kalian harus bayar 4 juta. Itu baru bunga. Ya, sekali lagi, ini baru bunganya aja. Bunganya itu 2 kali lipat. Sedangkan kalau kalian itu pinjam di perbankan, semua perbankan, itu tidak ada bunganya yang mencapai 100% per tahun. Maksimal itu di 25% per tahun. Itu maksimal. Dan itu pun kapasitas pinjamnya miliaran, teman-teman ya. Bahkan ratusan juta. Nggak kayak pinjol yang 5 juta, 10 juta, 6 juta. Itu adalah kecil sekali, teman-teman. Dan itu kalian harus garis bawahi. Bunga di bank itu pinjamannya besar. Bahkan kalau di KUR itu bunganya 6% per tahun. Kalau pinjol bunganya itu sampai 100%. Nah, itu pertama ya. Jadi bisa dikatakan pinjol itu menjerumuskan kalian pertama dari segi bunganya ya. Saya katakan kedua. Lalu kemudian yang kedua itu adalah dari biaya administrasinya aja. Itu kalian bisa kena dari mulai 10% sampai 20% loh. Itu kalian yang sering banget tidak sadar atau kalian itu gampangnya dibodohin oleh pinjol ini teman-teman semuanya. Kalian coba pinjam di 1 juta, cairnya berapa gitu. Paling cair 800 ribuan, iya nggak? Atau 900 ribu itu maksimal banget. Itu kenapa? Karena ada potongan biaya administrasi katanya. Artinya dari situ aja kalian sudah kena 10% gitu loh. Nah, itu terbodohi lagi. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah denda. Nah, masalah denda ini 0,1%, entah 0,2%, entah 0,3%, tapi itu adalah per hari. Kalau dikalikan selama berbulan-bulan, atau bahkan saya katakan 1 tahun lah umumnya ya, itu berapa puluh persen gitu, yang akhirnya kalian itu dihitung-hitung bayar pinjol itu sampai dengan 150% lebih dari total pinjaman. Artinya kalau kalian itu pinjam 1 juta kasarnya, kalian itu harus bayarnya bisa sampai 2,5 juta di 1 tahun tersebut. Atau gampangannya kalian minjem 10 juta nih, minjem 10 juta, terus kemudian tenor 1 tahun bayarnya kalian itu yang harus dibayarkan itu bisa sampai di 25 juta. Itulah kalian itu menganggap bahwa pinjol adalah penyelamat, padahal pinjol itu adalah yang membunuh kalian karena dari beberapa faktor tadi itu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah kasus yang sering banget terjadi. Kalian masih aja mau bayar bunga tersebut dengan full, dengan tuntas, dengan lunas. Ini jadi masalah. Bunga denda itu harus dihilangkan dulu sebelum kalian mau bayar pinjol ya teman-teman semuanya. Karena bunga dan juga denda itu bisa dinegosiasikan. Kalau misalkan kalian itu tidak berhasil atau pinjol tersebut tidak mengizinkan negosiasi bunga dan juga denda keterlambatan, maka kalian galbay aja. Dan saya yakin sebenarnya kalau kita sudah galbay selama 1 tahun, itu negosiasi terhadap bunga dan juga denda itu bisa. Tapi kalau memang kita galbaynya baru 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 6 bulan, itu memang nggak bakalan bisa pinjol tersebut menegosiasikan bunga dan juga dendanya. Kalau galbaynya lebih lama, itu bisa. Bahkan kita bisa bayar pokoknya aja. Dan itu kita harus nunggu dulu memang galbaynya 1 tahun. Nah, terus yang selanjutnya, yang masih terus dibodohi, kalian masih percaya aja bahwa pinjol tersebut akan
ancaman dari DC-nya. Jangan pernah percaya terhadap kasus-kasus seperti itu. Jadi DC itu pasti tugasnya menakut-nakutin kalian, menjatuhkan mental kalian, buat kalian depresi dulu, buat kalian stres dulu. Akhirnya setelah itu kalian coba berpikir gimana caranya biar bisa bayar pinjol itu. Akhirnya karena nggak punya uang, kalian gali lubang tutup lubang. Nah, dari situlah permasalahannya lagi. Dibodohin lagi kalian. Mau aja disuruh oleh DC untuk minjem aja dulu ke aplikasi lain. Nah, itulah yang sering banget kasusnya terjadi. Dan saya harap kalian jangan pernah lagi mau dibodohin oleh pinjol tadi. Karena sebenarnya banyak hal yang kalian ini selama ini tidak sadar dibodohin terus oleh yang namanya pinjol. Makanya stay galbay itu menjadi jalan terbaik atau jalan terpintar agar kalian itu tidak terus-terusan dibodohin. It's okay kalau kalian pengen, oh saya mah bang pinjaman itu gara-gara pengen tahu aja pinjol itu seperti apa karena saya itu mampu bayar, silahkan, itu terserah. Tetapi bagi kalian yang tidak mampu dan sudah stres gara-gara pinjol, depresi gara-gara pinjol, jatuh mental kalian gara-gara pinjol, cobalah berpikir ulang apa yang tadi saya sampaikan. Kalian bisa putar-putar ulang terus video ini biar kalian paham dan kalian mulai sadar agar tidak lagi dibodohi oleh yang namanya sistem perpinjolan ini, teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Tapi yang jelas saya ingin membuka cakrawala pemikiran kalian. Jangan sampai kalian itu hanya karena pinjol kalian stres, kalian nggak mau ketemu orang, kalian nggak bisa menafkahi keluarga kalian hancur, ekonomi kalian hancur, mental kalian pun hancur, jiwa kalian hancur, semuanya hancur hanya karena faktor pinjol aja yang selama ini kalian iakan dan ternyata selama ini kalian terus dibodohi oleh kasus pinjol ini, teman-teman semuanya. Jangan pernah, itu harapan dan tujuan saya selalu membuat konten-konten seperti ini karena tujuannya ya sudah seperti itu aja, biar saya juga nggak mau orang yang sudah stres gara-gara pinjol, depresi gara-gara pinjol, itu banyak korbannya. Cukup saya aja atau teman-teman semuanya yang sekarang itu sudah galbay, cukup orang-orang itu aja. Jangan sampai ada generasi-generasi berikutnya yang kena jebakan pinjol ini, yang kena pembodohan pinjol ini, teman-teman semuanya. Itu tujuan dan maksud saya membuat video ya. Jadi saya harap kalian juga bisa meng-share video-video saya biar banyak juga orang yang membantu dan membuka pemikirannya agar tidak lagi dibodohi oleh pinjol, teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman semuanya, stop bayar pinjol. Jangan sampai kalian itu kena mentalnya depresi, stres. Kalau kalian masih takut dengan teroran DC, ancaman DC, segera ganti nomor, segera reset HP kalian, segera hapus email kalian. Itu cukup butuh waktu 2 jam. Kalian lakukan itu agar mental kalian aman. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.